Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema tinggal tenang dalam Tuhan. Dalam kitab Mazmur 116 ayat 7 berkata, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Ada banyak perkara di dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung akhir zaman. Tenanglah jiwaku. Stres, depresi sudah menjadi bagian hidup manusia sejak dahulu. Terlebih sekarang ketika hidup terasa lebih berat. Beban pekerjaan, masalah-masalah kehidupan, krisis multidimensi, dan sebagainya bisa saja dengan mudah membuat kita stres. Persoalan bertimbun dan tidak kunjung selesai. Belum lagi satu beres, masalah berikutnya sudah muncul. Bisa membuat kita depresi. Orang jahat ada di mana-mana. Perampok, pencuri, penipu, dan orang-orang yang punya niat jahat lainnya bisa membuat jiwa kita resah. Biaya hidup melambung, sulit keuangan, terlilit hutang, bingung mencukupi biaya sekolah anak, dan sebagainya. Semuanya itu pun bisa membuat jiwa tak tenang. Ada begitu banyak orang yang sulit tidur atau insomnia karena terlalu banyak pikiran. Ada pula yang begitu bangun pagi sudah langsung diserang stres dan kekalutan. Jika kita biasakan stres merajalela dalam hidup kita, hal kecil dan sepele sekalipun bisa membuat kita stres. Jika dibiarkan, stres membuat kita sakit, bahkan membunuh kita. Pengkhotbah pernah menyatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran dalam hidup ini, jauh lebih penting dari usaha mati-matian kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang bisa menjadi sia-sia jika kita melakukannya dengan jiwa yang tidak tenang. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, "Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin." Setiap manusia, setiap saat bisa bertemu dengan masalah. Itulah hidup. Tidak ada manusia yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Begitu pula Anda dan saya. Stres bisa menghampiri kita kapan saja. Tapi ingat, pilihan untuk memanjakan stres atau menolaknya ada di tangan kita. Dalam Amsal 23 ayat 7a berkata, "Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia." Menyerah pada keadaan atau memilih untuk tersiksa oleh masalah, kita pun akan terbelenggu olehnya. Tapi jika kita memilih untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, Dia sanggup mengulurkan tangannya
yang tidak pernah kurang panjang untuk melepaskan kita, memberi kita kekuatan, memulihkan kita, menyegarkan, dan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Rasul Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Atau dengarlah apa kata Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Jika burung pipit saja ada dalam kehendak Bapa, apalagi kita yang begitu dikasihi dan istimewa baginya. Dalam Matius 10 ayat 31, Tuhan Yesus dengan tegas berkata, "Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan ada begitu banyak lagi janji perlindungan Tuhan yang siap melepaskan kita dari kesesakan dan memberikan kita kelegaan, memulihkan kelelahan jiwa kita, dan kembali menyegarkannya dengan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah." Jika kita memilih untuk tidak tenggelam pada masalah dan penderitaan, tetapi memutuskan untuk memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, di sanalah kita bisa menyerukan seperti kata-kata pemazmur, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah beristirahat, hai jiwaku, karena Tuhan begitu murah hati, memberi dengan berlimpah-limpah segala sesuatunya kepadamu." Bagaimana kita bisa mengatasi semua kekhawatiran, kegelisahan, atau ketakutan yang meresahkan jiwa kita? Kita harus memiliki iman yang benar-benar kuat, bertumpu dan berakar pada Kristus dalam diri kita. Efesus 3 ayat 16-17 berkata, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Diam dan berakar. Untuk memulainya, kita bisa lihat tipsnya dari kitab Roma 10 ayat 17. Berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Mulailah peduli terhadap firman Tuhan. Jika tubuh kita butuh makanan agar tetap sehat dan kuat, demikian pula roh kita butuh makan, yaitu diisi dengan firman Tuhan yang akan mampu menenangkan jiwa kita dari apapun bentuk masalah yang membuatnya resah. Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, jagalah agar jangan sampai roh kita mengalami lapar dan dahaga, mengalami kekeringan, sehingga jiwa kita menjadi gampang disusupi berbagai bentuk kegelisahan yang bisa mengancam hidup kita. Apakah Anda mengalami stres berat? Hari ini merasa sulit tidur dan gelisah akibat beban pekerjaan atau masalah yang sepertinya tidak punya jalan keluar. Apakah Anda merasa hampa atau mulai kehilangan arah dan tujuan dalam hidup? Ini tanda-tanda bahwa roh Anda mulai mengalami kekeringan. Oleh karena itu, isilah dengan firman Tuhan. Berakarlah dengan kuat dalam Kristus. Dia akan memberi solusi dan kelegaan bagi Anda. Injil Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sadarilah bahwa masalah boleh saja datang, beban boleh berat, tetapi kita tidak harus kehilangan sukacita karenanya. Karena kita punya Allah yang maha luar biasa, yang mampu melakukan apapun, yang paling mustahil sekalipun. Dan lebih dari itu, Dia ternyata begitu mengasihi kita. Raja Daud bisa merasakan itu dan berkata, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku." Dan Dia pun bisa memerintahkan jiwanya untuk kembali tenang, sebab Tuhan telah berbuat baik pada jiwanya. Teruslah isi diri kita dengan kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mulailah tersenyum, kecaplah bahwa Tuhan itu baik, dan ajak jiwa Anda untuk kembali tenang. Kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan bagi kita. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Tidak satupun dari kita manusia yang tidak pernah mengalami masalah kehidupan. Tapi kita sebagai orang percaya mempunyai Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan dan perlindungan kita. Mari kita baca Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tempat perlindungan berarti Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan ketika masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat berlindung yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang sempurna ketika kita mau mencari Tuhan. Tidak hanya menjadi tempat perlindungan,
Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi kuat. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap tenang. Ketenangan adalah sebuah keputusan. Kita harus tenang dalam mengalami hari-hari yang sulit. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu memberikan pertolongan tepat waktu. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ada kalanya setiap kita merasa jenuh dan tidak mampu menghadapi masalah. Yang harus kita lakukan yaitu tinggal tenang dalam Tuhan Yesus, sambil mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Dengan tinggal tenang, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Yesus lewat doa-doa kita, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak atau memutuskan langkah apa yang harus kita lakukan. Hati yang tenang dan percaya akan menolong kita untuk menghadapi setiap permasalahan dengan pikiran yang jernih. Selalu ada harapan yang baru dalam tinggal tenang dan percaya. Tuhan Yesus akan menyatakan kuasa-Nya. Tidak ada alasan untuk tidak tenang. Kunci hidup tenang adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketenangan dalam diri seseorang akan melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa. Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Pemazmur mengambil sikap menenangkan jiwa. Keberadaan dirinya di hadapan Allah, ia merasa dirinya seperti seorang anak kecil yang masih menyusu dan bergantung penuh pada ibunya. Demikian seharusnya kita bersandar penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Raja Daud berkata, menenangkan diri adalah suatu keputusan yang tepat dan bijaksana. Tetap tinggal tenang dalam Tuhan Yesus. Kita akan berhasil dan sukses menjalani hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.